Pada kesempatan ini kita akan mendiagnosa rancangan kinerja. Bagaimana kita merancang diagnosa permasalahan kinerja pada manajemen kinerja. Pada minggu kemarin sebetulnya kita hanya membahas tentang evaluasi. Jadi kalaulah tidak dibahas, minggu sebelumnya kita tidak dibahas. Begitu kita lanjutkan untuk materi yang 13 ini, yaitu analisa perancangan kinerja. Bagaimana kita merancang kinerja untuk dianalisis dan pada intinya ingin mendapatkan informasi selanjutnya untuk perbaikan dan mempertahankan bagaimana supaya kinerja kita tetap berjalan dengan baik. Nah, inilah materi kita pada siang ini, yaitu analisa perancangan kerja untuk membangun kinerja. Para mahasiswa, tentunya setiap perancangan kita harus ada dasar yang akan memberikan informasi supaya rancangan apa yang kita kerjakan itu tepat dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa hal yang tentunya ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan job analysis. Kita melakukan analisis ini yaitu bertujuan untuk mendesain job ya atau pekerjaan ya, supaya para pegawai, para karyawan itu melakukannya jelas, kemudian lancar dalam melakukannya, tidak mendapat kendala, walaupun tentunya apa yang kita rancang kendala itu pasti ada. Jadi bagaimana menganalisis semua pekerjaan yang mau kita lakukan ya, tugas-tugas yang perlu disampaikan kepada staf-staf atau bidang-bidang, sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat dicerna, dipahami, dan dapat dilakukan dengan benar. Tentunya dengan tujuan untuk menjamin efektivitas dan pendayagunaan sumber daya manusia yang dilakukan secara maksimal ya, dalam sebuah organisasi. Ya, tentunya job analysis ini perlu dilakukan. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan yaitu menentukan tujuan dan manfaat analisa itu sendiri ya. Jadi untuk apa analisis dilakukan? Yang jelas yaitu untuk mengetahui dan memahami apa yang diharapkan tentang kinerja yang kita lakukan ya. Nah, dalam analisa ini tentunya ada beberapa kebijakan yang harus kita lakukan ya, yang berhubungan dengan sumber daya manusia ya, sebagai modal human capital atau modal ya, manusia, modal dasar dari manusia atau sumber daya manusia, SDM-nya, yang tentunya tidak bisa digantikan oleh berbagai alat ya, bahwa manusia semuanya adalah merupakan human capital. Nah, ada beberapa pertimbangan yang harus dianalisis dalam langkah ini, dalam menentukan tujuan ya, dalam menentukan tujuan dan manfaat ya dari langkah-langkah dalam menganalisis rancangan pekerjaan atau kinerja. Yang akan menjadi pertimbangan yaitu kita tentunya harus melihat status dan identitas ya, atau status atau identifikasi yang di dalamnya menggambarkan status analisis apakah revisi atau yang baru ya, serta kondisi yang posisi pekerjaan yang dianalisisnya dalam organisasi. Nah, ini status dan identifikasinya harus jelas ya. Yang kedua, kita melihat kewajiban dan tanggung jawab, yaitu yang menjelaskan tentang apakah maksud pekerjaan yang akan dilakukan itu. Apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan bagaimana kewajiban itu dilaksanakan. Kemudian
yaitu kita melihat ciri-ciri manusia itu sendiri dalam kondisi kerja, ya, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, kemudian pelatihan yang pernah dilakukan, pendidikannya bagaimana, pengalaman bekerja, dan sebagainya. Nah, ini ciri-ciri yang harus kita peroleh dari sebuah atau seorang karyawan, ya. Kemudian kita juga harus memahami atau menetapkan standar kerja atau performance standar, ya, yang berisi tentang informasi standar kerja, ya, yang harus dilakukan, sehingga ketika kita melakukan evaluasi kerja, tentunya standar kerja yang ditetapkan menjadi dasar bagaimana pencapaian tujuan atau harapan yang diharapkan dalam pekerjaan itu. Selanjutnya langkah ketiga, ya. Nah, ini ya. Kemudian langkah ketiga adalah di sini ada beberapa bagaimana cara menganalisis, ya, jabatan sebagai alat dalam fungsi SDM. Tentunya kita harus melihat dari tugas, kemudian analisis pekerjaan, kemudian dari hal ini akan menjadi tiga hal yang akan menyudut kepada job description, ya, yaitu tugas, tanggung jawabnya, kemudian pekerjaannya, ya. Nah, dari sini kita melihat job analisis, ya, job analisis. Jadi pekerjaannya apa saja dari tugas itu yang perlu dilakukan. Tentunya ada dua hal, yaitu tentang gambaran atau realisasi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan, ya. Tentang spesifikasi pekerjaan tentunya didukung oleh tiga hal, yaitu yang bersangkutan dengan pengetahuan, ya, berupa pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian abilities atau kemampuan, ya. Dan tiga hal ini akan mendukung job specification atau spesifikasi pekerjaan. Nah, dari ini, dari job description dan job specification, tentunya akan menguraikan beberapa hal yang akan diuji oleh kita, ya. Yang pertama adalah human resource planning, ya, perencanaan SDM, ya. Kemudian recruitment, ya, bagaimana menyeleksi menarikan tenaga kerja, ya. Kemudian seleksi, ya, selection. Kemudian bagaimana pengembangan SDM-nya. Kemudian uraian tentang performance appraisal, penilaian kinerja. Terus bagaimana penetapan kebijakan kompensasi, ya. Selanjutnya bagaimana program kesehatan dan keamanan. Bagaimana hubungan serikat kerja atau employee and labor relations. Equal employment, ya, program keadilan, kemudian analisis tenaga kerja. Nah, ini semuanya adalah sumber-sumber untuk data informasi seseorang dalam melakukan analisis jabatan. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam analisis jabatan pekerjaan, ya. Di sini jelaskan bahwa secara operasional, ya, berbagai informasi yang dikumpulkan dan diperlukan dalam kaitan dengan analisis pekerjaan pada umumnya mencakup hal sebagai berikut, ya. Yang itu berkaitan dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Kemudian berkaitan dengan aktivitas real dari setiap pekerjaan, berkaitan dengan tentang sikap dan perilaku individu, kemudian kebutuhan peralatan dan perlengkapan,
Selanjutnya penentuan standar performa kinerja dan hubungan dengan pekerjaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, poin-poin ini adalah merupakan langkah-langkah dari bagaimana penetapan perancangan atau mengetahui jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya adalah langkah berikutnya, bagaimana kita menentukan dalam analisis ini tentunya ada hal-hal yang perlu juga ya. Setelah langkah ketiga ada beberapa uraian hal yang bagaimana langkah yang ditempuh untuk menentukan dan pengumpulan informasi pekerjaan ya. Di antaranya ada 5 hal yang dilakukan, yaitu pertama menetapkan identifikasi jabatan atau judul ya, job code atau job title. Jadi identifikasi jabatan apa yang kita ingin mendapatkan informasi dari jabatan itu ya. Kemudian yang kedua, informasi job atau tentang pelaksanaan pekerjaan. Apa yang harus dilaksanakannya dari seorang pejabat atau karyawan itu ya. Kemudian yang ketiga, informasi tentang persyaratan jabatan. Apa yang diharapkan, apa yang ingin menjadi persyaratan untuk mendukung pekerjaan itu dengan menggunakan kuesioner tentunya. Yang keempat, mengidentifikasi ya pekerjaan atau job identification yang harus dianalisis ya. Menurut data ini bahwa daftar pekerjaan dari catatan pembayaran gaji dengan organisasi atau diskusi dengan para pekerja dan supervisor. Yang kelima, langkah kelima adalah pengembangan kuesioner ya dengan berbagai cara ya. Bagaimana kuesioner ini dapat menjadi data yang akan memberikan informasi kepada kita berkaitan dengan tugas dan fungsi SDM yang kita butuhkan ya. Tentunya bisa dengan checklist, dengan kuesioner, dengan wawancara tentunya tergantung apa yang kita butuhkan. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan berhubungan dengan kewajiban, tanggung jawab ya dan kemampuan SDM itu sendiri dan prestasi kerja yang akan kita telah. Kemudian langkah selanjutnya informasi untuk analisa pekerjaan ya. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan wilayah informasi dan isi informasi. Berkaitan dengan nama pekerjaan dan lokasi, tentunya yang akan kita peroleh adalah nama untuk jabatan pekerjaan dan di mana ditempatkan. Kemudian hubungan dengan organisasi. Dalam hal ini yang akan diperoleh, isi informasi yang diperoleh adalah rincian penjelasan jumlah orang ya untuk disupervisi dan nama-nama jabatan untuk posisi tertentu ya. Kemudian yang berkaitan dengan hubungan dengan pekerjaan lainnya ya, menggambarkan ya dalam hal ini menggambarkan dan merinci adanya koordinasi dengan pekerjaan lain. Kemudian ikhtisar pekerjaan tugas, adanya penjelasan singkat tentang isi pekerjaan. Kemudian yang terakhir yang berhubungan dengan kebutuhan mengenai informasi yang diperlukan, tentunya ini yang diperoleh adalah isi atau penjelasan hubungan antara pekerjaan, orasi mencakup kondisi fisik dan pekerjaan, peralatan, materi dan lain-lain. Para mahasiswa perlu dipahami bahwa materi ini tentunya kita harus banyak membaca karena kita harus dari awal bersambung dan berkaitan dengan kinerja karyawan ya. Manajemen kerja ini berhubungan dengan SDM ya. SDM tiap fungsi dan tugasnya tentunya akan menjadi bahan analisis kita.
Kemudian bagaimana kita memperoleh akurasi informasi ya. Tentunya beberapa hal yang perlu kita pahami dalam memperoleh informasi ya berkaitan dengan uh, persoalan analisa perancangan kerja. Yang pertama adalah latar belakang dan pengalaman tentang suatu pekerjaan ya. Nah, ini bagaimana seorang pekerja dan pegawai yang harus kita analisis. Kemudian yang kedua, tingkat latar belakang pendidikan yang diperlukan ya. Nah, tentunya jadi bahan analisis kita ya apa yang ingin kita peroleh dari lulusan yang kita butuhkan. Kemudian mampu menilai dan memiliki kekuatan dan kelemahan organisasi. Mampu menilai kekuatan dan kelemahan organisasi. Jadi bagaimana dia memandang bahwa sebuah organisasi ini ada kita memiliki weakness dan opportunity-nya ya gitu. Kekuatan atau strength yang weakness. Kemudian program pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan ya. Bagaimana development need-nya ya. Yang selanjutnya posisi dan potensi untuk promosi sumber daya manusia saat ini dan pengembangannya di masa datang. Tentunya harus dipahami. Selanjutnya langkah selanjutnya tingkat prestasi ya, tingkat prestasi pekerjaan ya atau Sharon the performance ya. Bagaimana tingkat prestasinya pekerjaan. Kemudian pilihan pekerjaan atau yang disukai. Wilayah geografis yang dikendaki, sasaran karir dan cita-cita harapan ya. Latar belakang individu. Nah, ini poin-poin yang perlu kita pahami dalam menentukan analisa perancangan kinerja ya. Kemudian membangun kemitraan dalam analisis jabatan. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dipahami yaitu berkaitan dengan manajer lini ya, berkaitan manajer lini, kemudian berkaitan dengan profesional SDM dan karyawan. Yang berkaitan dengan manajer lini, umpamanya bekerja dengan manajer SDM untuk menentukan perlunya sebuah pekerjaan untuk ya dianalisis ya. Maka bagaimana langkah profesional SDM yaitu melakukan komunikasi dengan manajer ini dan karyawan ya mengenai pentingnya analisis jabatan. Kemudian bagaimana lihat dari segi karyawan yaitu memahami tujuan dan arti penting analisis jabatan ya dan kaitannya dengan kinerja. Kemudian dilihat dari manajer lini bahwa harus dilakukan membantu memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan analisis jabatan dan untuk tujuan apa. Nah ini berkaitan dengan profesional SDM yaitu bekerja dengan manajer lini ya untuk menentukan apakah pekerjaan perlu dianalisis ulang ya dan untuk tujuan apa. Nah, ini ya kemudian bagaimana dilakukan dengan karyawan maka membantu para manajer lini mengenali kapan pembahasan utama dalam suatu pekerjaan ya mengidentifikasikan perlunya analisis atau analisis ulang yaitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membantu mengidentifikasi ya pemegang jabatan untuk persiapan dalam analisis jabatan. Bagaimana profesional SDM yang harus dilakukan yaitu bertindak sebagai seorang ahli analisis jabatan atau membantu menyeleksi pihak luar untuk melakukan analisis jabatan. Kemudian bagaimana yang dilakukan karyawan yaitu menyediakan informasi yang akurat untuk proses analisis jabatan dan kendala dalam proses tugas manajemen. Kemudian
Kegiatan manajer lini yaitu menyediakan dokumen ya teknis bagi analisis jabatan. Bagaimana profesional SDM yang harus dilakukan, yaitu memastikan bahwa manajer lini dan karyawan sadar terhadap pertimbangan hukum ya. Kemudian bagaimana yang harus dilakukan oleh karyawan, yaitu beradaptasi dengan sifat-sifat pekerjaan yang berubah dan bersedia menunjukkan dalam fleksibilitas menjalani tugas baru. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan manajer ini, yaitu berpartisipasi dalam analisis jabatan ya lewat wawancara dan kuesioner ya. Nah, bagaimana profesional SDM yang harus dilakukan? Yaitu menyiapkan uraian tugas dengan manajer lini dan karyawan ya. Yang selanjutnya bagaimana yang harus dilakukan oleh karyawan mampu mengenali prosedur dan mampu dalam melaksanakan tugas ya. Dan yang terakhir apa yang harus dilakukan oleh dalam kemitraan, hubungan kemitraan ya, membantu partisipasi pemegang jabatan yang dilakukan oleh manajer lini ya. Kemudian bagaimana profesional SDM, yaitu mendorong proses berkelanjutan. Dan apa yang harus dilakukan karyawan, yaitu memahami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Ada beberapa tujuan analisis jabatan secara khusus ya untuk mendukung pencapaian kinerja. Ini ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu yang pertama yaitu memberi penjelasan tentang tugas-tugas terkandung dalam suatu jabatan ya, terkandung dalam suatu jabatan. Jadi membantu memberikan informasi penjelasan berkaitan dengan tugas ya dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tugas pada jabatan tersebut. Ini ya tujuannya jabatan. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat pada berbagai kebijakan manajemen sumber daya manusia. Ya. Yang ketiga, ya, yaitu dari memberikan manfaat dan kebijakan, tentunya ada langkah-langkah yang perlu dipahami untuk masing-masing tugas, yaitu analisis menspesifikasi satu pengetahuan yang dituntut, ya. Kedua, keterampilan yang dituntut. Ketiga, kemampuan yang dituntut. Kemudian kegiatan fisik yang mencakup misalnya menarik, mendorong ya, kemudian atau memikul atau bagaimana ya, bagaimana kekuatan fisik. Kemudian kondisi lingkungan khusus ya, umpamanya lingkungan kerja ya berkaitan dengan markas yang tertutup, getaran, ventilasi ya, memadami kebisingan atau objek yang bergerak. Kemudian bagaimana menyelesaikan insiden kerja yang khas, misalnya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan darurat dan sebagainya. Bagaimana sikap seorang yang memiliki atau menganalisis jabatan. Langkah 4 adalah mengumpulkan informasi analisis jabatan untuk kinerja SDM. Ya. Dalam langkah ini tentunya yang pertama adalah melakukan wawancara ya dengan setiap karyawan, menginterview bagaimana informasi yang dapat, tentunya perancangan sebelumnya harus dirancang. Apa yang ingin kita peroleh dari wawancara itu, tujuannya apa, jabatannya apa, kemudian standarnya apa, standar yang sudah ditetapkan apa, sebagai tolak ukur bagaimana kita mengetahui standar yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau seorang manajer. Kedua, membuat dan menyampaikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, tentunya kuesioner yang perlu kita sampaikan. Ya, ini tentunya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita susun, ya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan pengamatan langsung dan mengikuti proses pekerjaan, ya.
Kemudian yang keempat, mempelajari berbagai catatan khusus harian tentang informasi pekerjaan. Ya, ini bagaimana perkembangan pekerjaan dalam data harian ya, series job series ya, dari hasil pengamatan tentunya. Kemudian melakukan berbagai pertemuan dan diskusi dengan para staf atau yang memiliki keahlian ya dalam mungkin berupa panel of expert. Kemudian langkah selanjutnya menyusun tindakan gabungan di antara hal di atas jika diperlukan. Ya, gabungan dengan melakukan wawancara, kemudian menentukan kuesioner, observasi hasil pengamanan digabungkan sehingga akan mendapat diperoleh informasi yang tepat ya dari berbagai sisi. Nah, dari ini tentunya dari kegiatan analisa jabatan ini tentunya kita diperlukan kemampuan pewawancara atau tim penilai ya yang akan mendapatkan informasi seakurat mungkin sehingga data analisis tentang pekerjaan yang harus diduduki oleh seorang dapat ditempati oleh seseorang yang memiliki kemampuan yang tepat ya. Kemudian di sini ada sistem langkah dalam analisis pekerjaan atau jabatan. Yang pertama adalah sini sumber data ya. Tentunya ada dua sumber yang akan kita arahkan yaitu berkaitan dengan analisis pekerjaan ya. Kemudian berkaitan dengan karyawan dan penyedia. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan metodologi atau metode pengumpulan data. Yang pertama adalah melalui wawancara, kemudian yang kedua kuesioner, kemudian observasi ya. Kemudian ada lagi yang disebut kamus nama pekerjaan dan catatan karyawan. Maka metode ini digunakan sesuai dengan kebutuhan ya berkaitan dengan yang akan kita peroleh yaitu dengan analisis pekerjaan, karyawan, penyelia. Nah, apa saja dari yang kita butuhkan yang berkaitan dengan tiga aspek analisis pekerjaan, kemudian karyawan, kemudian penyelia ini. Dengan melalui metode tadi, yaitu yang berkaitan yang akan kita peroleh adalah yaitu berkaitan dengan tugas-tugas, kemudian standar kinerja, kemudian tanggung jawab, ya, kemudian pengetahuan yang diperlukan, kemudian syarat keterampilan, syarat pengalaman, hubungan pekerjaan dan kewajiban, ya, perlengkapan yang digunakan. Ini nih poin-poin ini yang akan menjadi dasar atau ruang lingkup menjadi sumber informasi yang akan kita peroleh. Maka dari data ini akan ditemukan yang berhubungan dengan uraian tugas ya, yaitu tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah keterampilan yang diperlukan syarat fisik ya dan lain-lain. Sehingga akan ditemukan di situ ya yang akan langkah-langkah yang akan kita peroleh berkaitan dengan fungsi SDM, yaitu melakukan rekrutmen, seleksi, pengembangan, pilihan kerja, kompensasi dan lain-lain. Nah, di sini setiap pekerjaan yang dianalisis akan dilihat dari segi tugas dan fungsinya, tingkat kesulitan, kemudian tingkat derajat, sehingga akan memberikan pertimbangan atau kebijakan dalam hal kompensasi yang akan kita berikan. Ya. Nah, di antara metode itu adalah di antaranya wawancara atau interview. Ya. Dalam hal ini ada 3 jenis wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi kinerja. Yang pertama adalah wawancara individual, ya, dengan masing-masing karyawan. Tentunya dalam melakukan ini kita harus memanfaatkan tidak bisa sendiri, ya, harus disesuaikan berapa orang untuk ditangani oleh seorang. Harus dirancang dulu, ya, supaya kita mendapat informasi yang akurat. Tentunya juga ini juga bagaimana perusahaan ya melakukan hal ini ya tentunya akan memakan waktu yang lumayan dan mengganggu bagaimana produktivitas
akan terganggu. Jadi walaupun demikian adalah tujuan akhir adalah bagaimana memperoleh informasi pekerjaan atau pegawai yang memiliki tanggung jawab ya yang baik. Kedua, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama. Tentunya bisa ini dilakukan pekerjaan sama, kemudian kita melakukan wawancara ya. Tentunya akan lebih mudah dan cepat selesai ya. Hanya mungkin secara individual kurang mendapatkan secara teliti ya, karena masing-masing walaupun pekerjaan sama, kemampuannya masing-masing akan berbeda. Kemudian wawancara penyelia dengan satu atau lebih penyelia yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan yang dianalisis ya. Penyelia bisa jadi manajer atau para divisi ya, divisi ya, di bawah manajer ya, di atas karyawan. Ada beberapa pedoman yang perlu kita pahami dalam melakukan wawancara ya. Dijelaskan dalam hal ini seorang analisis pekerjaan dan penyelia hendaknya bekerja sama ya. Kemudian identifikasi karyawan yang mengetahui paling banyak tentang pekerjaan dan diharapkan memberikan informasi objektif dalam menggambarkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka ya. Jadi kita identifikasi karyawan yang bisa memberikan informasi kepada kita ya, yang lebih paham dan lebih menguasai. Ini kita cari ya atau tetapkan ya orang-orang itu. Kemudian pedoman yang kedua, ciptakan hubungan dengan para karyawan dengan mengetahui nama pribadi ya. Berbicara dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dan ini penting sekali ya. Kita dengan rekan kerja mengenal siapa dia ya, kepribadian bagaimana, sehingga kita bisa menyesuaikan diri, dan disitulah kita saling memahami, saling menghargai satu sama lain. Sehingga terciptalah hubungan yang harmonis, kita merasa bahwa sebuah keluarga memiliki cita-cita yaitu membangun organisasi yang punya karisma dan kualitas mutu baik ya. Kemudian ikutilah suatu pedoman terstruktur atau daftar yang berisi pertanyaan dan memberi ruang untuk jawaban. Nah, ini tentunya kita sudah menyiapkan bagaimana persiapan-persiapan yang kita akan tanyakan kepada karyawan tersebut ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus spesifik ya, apa tujuan kita yang akan diperoleh dan apa yang akan kita peroleh. Kemudian bila tugas-tugas tidak dijalankan dengan cara yang teratur, misalnya bila karyawan melakukan pekerjaan yang sama berulang kali dalam sehari, manajer hendaknya memberikan mengetahui karyawan untuk mencatat tugas-tugasnya dalam urutan arti pentingnya dan frekuensi kerjanya melalui langkah-langkah tersebut ya. Jadi mencatat apa yang dilakukannya ya, sehingga kita mendapatkan informasi walaupun tentunya banyak kelemahan dalam informasi ini. Bentuk kuesioner ya. Kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang kita akan ajukan ya. Tentunya informasi yang akan kita peroleh harus ada beberapa hal dalam kuesioner itu. Yang pertama adalah identifikasi jabatan atau pekerjaan. Tentunya ini sungguh penting ya, dalam mengadakan wawancara. Di atasnya ditentukan ini manajer apa, kemudian bagian mana, divisi mana ya, sehingga kita tidak keliru nanti kalau ada orang lain, ada pemeriksa yang lain ya, berhubungan dengan supervisi dan tugasnya tanggal berapa ya, bulan dan tahun, itu tentu harus ada di dalam identitas profil awal.
Kemudian yang kedua, menggambarkan atau menunjukkan hal yang ingin diperoleh. Tentunya apa yang akan kita tanyakan ya berhubungan dengan tugas ya dan tanggung jawabnya, wewenangnya apa, uraian singkat ya tentang pekerjaan, bagaimana pekerjaan itu eh, yang menjadi tanggung jawabnya mereka. Sehingga kita ketika membaca, oh ini poin-poin standar yang akan kita tanyakan. Selanjutnya berkaitan dengan persyaratan fisik seseorang. Tentunya setiap karyawan apa yang kita perlukan disesuaikan dengan fisik yang dibutuhkan. Tentunya dilihat dari segi fisik mata ya, kekuatan fisik, mental dan sebagainya itu akan menjadi dasar atau sumber dalam menentukan staf atau karyawan. Kemudian yang keempat, berhubungan dengan lingkungan dan kondisi pekerjaan. Tingkat risiko dalam pekerjaan ya, tentunya peralatan kerja ya, kemudian pengaruh dan gangguan dalam pekerjaan. Nah, bagaimana seorang karyawan bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kelima adalah suatu pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang kinerja ya. Upamanya ya ukuran metode kerja, waktu pengukuran, bahkan siapa yang mengukur dari kerja ini juga dalam sebuah instrumen atau kuesioner tentunya harus diketahui. Kemudian teknik lain yaitu tentang observasi ya atau wawancara ya. Observasi dan wawancara langsung sering digunakan bersama sebagai satu pendekatan untuk menguasai karyawan saat bekerja selama satu siklus ya, daur kerja lengkap. Ya, siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bisa jadi 1 menit atau beberapa jam ya. Nah, jadi satu siklus dalam satu observasi tentunya tergantung kepada keadaan situasi yang kita perlukan ya. Kemudian diaris atau catatan hari pegawai ya. Nah, itu pendekat ini meminta karyawan membuat buku harian ya atau diari atau log ya atau data dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Jadi kita menggunakan agenda ya, bisa jadi agenda kita bikin hari ini apa yang dikerjakan, dapat selesai berapa frekuensi, misalnya jumlah atau sebagainya, atau dalam segi kualitasnya, ya berapa persen, ya dan sebagainya. Tentunya langkah-langkah ini akan menjadi dasar bagaimana karyawan itu bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan. Kemudian ada lagi kegiatan panel of effect, yaitu untuk mendapatkan informasi analisis pekerjaan. Analisis ya dilakukan dengan interview ya, baik kelompok atau individu ya. Apa yang yang diharapkan tentunya adalah menambah wawasan dan perincian tugas lebih baik ya. Kemudian manfaatnya bisa jadi bahwa dengan melakukan panel expect adalah bahwa kita mendapatkan masukan-masukan klarifikasi dari para karyawan sebagai informasi yang penting untuk kita putuskan sebagai bahan kebijakan untuk selanjutnya. Kemudian kombinasi ya, yaitu bisa jadi berbagai metode yang tadi digunakan campuran sesuai dengan kebutuhan ya. Sekali lagi di sini dijelaskan tidak ada metode satupun yang sempurna digunakan dalam analisis pekerjaan ya, karena tiap metode mempunyai kekurangan-kekurangan dan kelebihan. Untuk itu ya kita tergantung bagaimana menggunakan paduan-paduan teknik dalam menganalisis perancangan kinerja ini ya. Bisa jadi kita melakukan wawancara, kuesioner, observasi dan buku harian itu bisa semuanya dilakukan atau cukup dengan
2 atau 3 ya, atau mungkin bisa jadi 1 juga kita sudah cukup. Bagaimana kita keinginan memperoleh data dari informasi tersebut. Nah, itu barangkali para mahasiswa bahwa kita menggunakan analisa perancangan kinerja itu tentunya dengan maksud kita memperoleh data untuk pengembangan dari tindak lanjut evaluasi kinerja, ya, yang pada dasarnya ingin mengetahui perkembangan langkah pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai, ya. Kita ada catatan penting, yaitu 1 ingin mengetahui perkembangannya, kemudian ingin mengetahui tingkat kemampuan penyelesaian pegawai, dan ingin mengetahui harta ketepatan kecocokan bahwa para pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Jika itu akan diperoleh dan sebagai bahan evaluasi buat kita, tentunya terus ada tindak lanjut yang kita lakukan. Yang pertama tentunya penempatan seseorang. Yang kedua tentunya melakukan pemberian keterampilan, mau pelatihan atau pembinaan yang lain, ya. Dan insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan informasi untuk meningkatkan kualitas SDM dalam melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, para mahasiswa, itulah yang materi sebagai perangsang ya. Jadi materinya silakan Anda buka di dalam modul ya. Saya ingin menulis sebuah kalimat bahwa keberanian, kejujuran, keyakinan meraih kesuksesan akan tumbuh manakala pikiran dan hati dalam keadaan bersih.